Oke teman-teman, berjumpa kembali. Oke, untuk kali ini pembahasan untuk Maru YS ya. Ini masalah warna. Jadi warna pada ikan Maru YS saya ini kuningnya belum kuning banget, masih menuju ke kuning. Jadi masih tipis-tipis lah untuk kuningnya ya. Jadi ini untuk penggunaan pakannya tetap saya pakan alami ya, saya pakai ulat Hongkong. Jadi dia pakan hidup, nggak pernah pakai pelet. Jadi sebisa mungkin saya ingin dia ini tetap menggunakan pakan hidup terus sampai seterusnya. Dan ini dia juga ikannya tidak pernah makan pelet. Makanya untuk kuningnya ini masih kuning tipis-tipis, belum kuning banget ya. Dan juga usianya juga masih muda ini. Ini juga saya pegang itu baru sekitar 4-5 bulan dari usia 12 cm. Makanya saya bilang ini masih muda karena dorsal atasnya pun juga masih tipis-tipis ya, belum tebel untuk tulang-tulangnya itu ya. Jadi juga belum kelihatan lebih menguning gitu. Juga sirip dayungnya depan ini juga masih tipis-tipis. Kalau yang sudah tua kan udah kelihatan banget itu dari dorsal atas bawah, sirip dayungnya itu udah kelihatan tebel gitu untuk struktur warnanya sama tulangnya apa siripnya itu ya. Kalau saya ini masih muda ikannya, makanya untuk warnanya baru tipis-tipis, belum kuning banget. Untuk penggunaan warna kuning banget gitu atau memacu kuning supaya lebih kuning gitu kan banyak tuh yang menggunakan pelet atau menggunakan uh, pewarna ya. Contohnya mungkin apa ya, kayak Lukantin atau yang satunya lagi itu apa saya lupa namanya. Itu ya monggo, mungkin kalau ada yang memakai itu silahkan. Cuma kalau saya sih pengennya dia naik secara alami ya. Jadi menggunakan pakan hidup, naik warnanya secara alami. Dan saya tetap ulat Hongkong. Ini juga belum pernah makan udang. Mau udang hidup ataupun udang beku juga belum pernah. Karena memang saya coba treatment ini pakai full ulat Hongkong. Jadi tidak ada campuran dengan pakan yang lain, kecuali ulat Jerman itu pun juga hanya 1 minggu sekali. Gitu ya teman-teman. Terus ada yang mengatakan bagusnya pakai udang. Monggo silakan. Kalau kalian mau pengen treatment pakai udang silakan, tidak ada salahnya. Karena udang juga bagus untuk memacu pertumbuhan warnanya juga semakin cepat dan juga lebih menguning. Atau menggunakan pelet yang sudah beredar di pasaran juga silahkan. Itu tergantung kaliannya maunya bagaimana. Kalau saya sih pengennya bertahap, pelan-pelan aja. Saya tidak keburu ikan ini harus menjadi bagus banget. Saya tidak keburu ikan ini harus jadi sempurna. Pokoknya saya menjalani treatment ini pelan-pelan saja dengan sabar sambil menikmatin. Jadi tidak harus buru-buru cepat untuk ikannya harus kelihatan bagus apa, karena saya juga targetnya tidak mengikuti kontes ya teman-teman ya. Jadi bukan ikan kontes, ini hanya ikan kiper aja yang saya nikmatin setiap hari untuk saya pandangi. Saya ingin menikmati prosesnya dan saya juga tidak terlalu terburu-buru ikan ini harus menjadi lebih sempurna dan lebih bagus. Menurut saya pelan-pelan itu lebih enak aja sih untuk memantaunya, untuk melihatnya. Sekaligus kita juga sering berinteraksi dengan ikan. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang tetap menggunakan pelet atau menggunakan udang atau cacing atau jangkrik, monggo silakan.
yang mana yang cocok buat ikan kalian itu dilakukan. Kalau ada orang yang ngomong A B C D E atau menggunakan ini itu, coba ini ya. Kalau kalian penasaran, monggo silahkan dicoba. Misalnya menggunakan udang terus, atau menggunakan jangkrik terus, atau menggunakan cacing terus, monggo silahkan. Tidak ada salahnya juga kalian mencoba treatment ya, coba-coba. Tapi kalau saya tetap konsisten dari awal menggunakan ulat Hongkong, jadi tidak pernah gonta-ganti pakan, mau pelet apa udang atau cacing, ini juga belum pernah. Jadi full ulat Hongkong. Jadi gitu teman-teman ya. Terus misalnya kalian menonton video yang lain, pakai ini bagus, pakai ini, ya monggo silakan dicoba. Kalian praktekkan di ikan kalian, kalau mendapatkan hasil yang sesuai dilanjutkan, kalau tidak mendapatkan hasil yang sesuai coba diganti lagi treatmentnya, dicoba treatment yang lainnya sampai ketemu settingannya yang pas. Terus ada yang mengatakan pakai pasir di bawahnya untuk pasmal atau backgroundnya ini itu. Kalau bagi saya sih, saya polosan aja ya dari awal. Ikan ini tidak pakai pasir, tidak pakai pasmal, dan juga tidak pakai background putih. Semuanya serba transparan. Air ketapang juga enggak, ini bukan air ketapang, nih air bening. Jadi tidak pernah mengikuti apa yang kata orang, apa ini mencoba dengan gaya saya sendiri aja sih. Ya pengen lebih kelihatan alami aja. Jadi gitu teman-teman ya, monggo silakan kalau ada mau pakai pasmal atau mau backgroundnya diganti putih, kalian coba dulu selama sebulan atau 2 bulan. Misalnya ada perubahan diteruskan, misalnya tidak ada perubahan ya monggo ganti settingan yang lainnya. Mungkin dengan ganti settingan yang lainnya bisa akan merubah ikan kalian menjadi lebih baik. Kalau saya tetap seperti ini, saya tidak pakai dasaran pasmal, jadi polosan, juga background polosan, tidak ada warna putih atau cuma serba polosan gitu teman-teman ya. Jadi treatment kalian yang menentukan adalah kalian, tapi referensinya bisa kalian baca-baca, bisa kalian tonton di video-video yang lainnya. Ada yang video yang A, B, C, D, E, kalian pelajarin, kalian telaah. Jangan telan mentah-mentah, semua juga punya treatmentnya masing-masing, punya cara masing-masing. Jadi kalian coba cara-cara tersebut, mana yang cocok dengan ikan kalian, itu yang kalian teruskan. Kalau tidak cocok, kalian ganti settingan yang lain. Oke gitu ya. Jadi tidak semua ikan itu sama dengan treatment yang ada di luar sana. Jadi setiap ikan itu punya gen yang berbeda, punya sifat yang berbeda, juga punya pembentukan warna dan juga bar yang berbeda, agresivitasnya juga berbeda, semua juga berbeda. Nah, yang mentreatment adalah kita, yang membuat ikan kita menjadi lebih baik adalah kita. Jadi kita harus lebih memahamin apa karakter ikan kita. Jangan hanya langsung menelan dengan mentah berita-berita di sana atau informasi sana langsung diterapkan ke ikan kita. Kita coba dengan perlahan-lahan, kalau cocok diteruskan, tidak cocok kita ganti settingan atau kita ganti cara yang lain. Oke begitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau misalnya salah pengucapan atau menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf. Ini saya hanya sharing mengenai ikan saya. Secara alami saya full ulat Hongkong, tidak menggunakan pelet, cacing, jangkrik ataupun udang. Dan untuk settingan tanknya juga polosan, tanpa pasmal, tanpa background, dan tanpa lampu 24 jam. Hanya nyala lampu itu sehari sekitar 15 menit sampai setengah jam, tergantung saya kasih makannya, bisa sekali sampai 2 kali. Oke begitu teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam Maru.